made clear from the beginning of Operation Epic Fury that we will continue until our objectives are fully achieved. Thanks to the progress we've made, I can say tonight that we are on track to complete all of America's military objectives shortly, very shortly. We're going to hit them extremely hard over the next 2 to 3 weeks. We're going to bring them back to the Stone Ages where they belong. Ya pemirsa, kita lanjutkan dialog. Saya masih bersama pakar intelijen Ridwan Habib dan analis kebijakan ekonomi Apindo Ajib Hamdani. Sebelum kita lanjutkan diskusi, Bapak-Bapak, sekarang kita coba melihat persiapan yang ada di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten untuk melihat kesiapan kedatangan dari 3 prajurit TNI yang gugur dalam misi perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNIFIL di Lebanon Selatan. Mereka adalah Kapten Infanteri Zulmi Aditya Iskandar, Sertu Muhammad Nur Ikhwan, dan Praka Farizal Ramadan yang tergabung dalam kontingen Garuda TNI UNIFIL dalam tugas menjaga perdamaian di wilayah perbatasan Lebanon Israel. Mereka gugur dalam 2 insiden berbeda pada akhir April 2026 akibat serangan artileri dan ledakan di kendaraan logistik UNIFIL. Ada rekan jurnalis NTV Andrianto juga yang berada di sana. Nanti kita akan update lebih lanjut apakah pesawat yang membawa 3 prajurit TNI yang gugur di Lebanon sudah tiba di Soekarno-Hatta. Mas Ridwan, Presiden menyebut mereka adalah 3 prajurit terbaik. Tapi juga kemudian banyak yang mengatakan dengan adanya pasukan UNIFIL, prajurit TNI yang kita kirim di Lebanon Selatan adalah suicide mission. Pendapat Anda, Mas Ridwan? Ya, tentu saja mereka prajurit terbaik ya, Mbak Nasibi, karena prajurit-prajurit yang terpilih ke Lebanon itu memang seleksinya cukup ketat. Termasuk almarhum Kapten Zulmi itu kan salah satu prajurit terbaik Kopassus yang pernah memimpin misi khusus di Papua sebelum berangkat ke Lebanon Selatan. Jadi saya kira memang ini satu tragic loss, ya, kehilangan besar kita yang sangat mendalam untuk keluarga korban. Dan kita terus mendesak agar PBB secara transparan dan secara profesional melakukan investigasi dan memberitahu kepada publik siapa sebenarnya yang membunuh mereka. Saat ini mayoritas publik termasuk media, termasuk jurnalis internasional yang ada di Lebanon Selatan sudah mendapatkan data-data awal bahwa memang mereka wafat karena serangan Israel. Ya. Nah ini yang saya kira nanti akan kita tunggu bagaimana penyelidikan lebih lanjut dari PBB. Termasuk yang Israel bilang bahwa sebelumnya mereka sudah memberi peringatan ke prajurit TNI kita, Mas Ridwan. Ya, Israel selalu begitu kan, mereka selalu memberi dalih-dalih, memberi alasan-alasan yang itu yang kemudian disebut oleh duta besar kita di PBB, Pak Umar Hadi sebagai too many excuse ya. Jadi kita tidak butuh alasan, kita tidak butuh alibi, tapi kita butuh penyelidikan yang menyeluruh, investigasi yang menyeluruh, dan dari situ PBB harus tegas menghukum pihak yang terlibat ini dalam konteks hukum internasional. Rupanya ada dikotomi, Mas Ridwan, terkait dengan prajurit TNI kita yang menjadi prajurit perdamaian UNIFIL. Ada yang ingin menarik langsung kembali ke tanah air, tapi juga kemudian dikotomi lainnya adalah ada yang seperti Pak JK misalnya, prajurit TNI harus tetap di sana untuk menjaga karena mereka adalah pasukan perdamaian. Mereka bukan musuh dan mereka harusnya tidak menjadi target. Dan kalaupun ditarik, hanya akan menunjukkan bahwa Indonesia atau negara-negara yang tidak menyetujui terjadinya perang ini mundur. Sebenarnya problem utamanya bukan ditarik atau tidak, tetapi memang mandat dari UNIFIL itu sendiri yang saya kira perlu diperbaiki. UNIFIL ini karena dia civilian operation, maka dia tidak mempunyai mandat untuk melakukan serangan balik. Ya, tidak ada engagement authority. Jadi ketika ada serangan dari Israel maupun dari Hizbullah, mereka nggak bisa melakukan serangan balik. Ya, jadi kalau Mbak Nasdadi bilang tadi ini menjadi target yang empuk, ya iya, karena mereka sama sekali dengan senjata mereka, dengan kemampuan mereka, itu nggak boleh melakukan serangan balik apapun. Dan kita tahu secara politik internasional, PBB kan mau nggak mau disetir oleh Amerika Serikat. Iya, iya. Pak Ajib,
sedih rasanya ya kita harus menerima atau menyambut kedatangan 3 prajurit ini tapi dalam peti jenazah. Silakan, ada yang ingin Anda sampaikan. Ya, saya pikir 3 prajurit ini adalah putra-putra terbaik bangsa, Mbak Nastiti, yang sebenarnya mereka itu istilahnya collateral damage. Mereka itu mereka gugur itu sebenarnya bukan karena ditargetkan. Nah, ini yang menjadi, saya kira ini menjadi sebuah hal yang tidak kerusakan yang ditimbulkan dengan adanya sebuah peperangan. Semakin banyak collateral damage, maka tentunya akan memberikan sentimen yang negatif. Ini berbicara masalah hubungan diplomatik, berbicara masalah kondisi bagaimana kebijakan luar negeri kita, dan kemudian tentunya berpengaruh terhadap kondisi ekonomi. Karena sekali lagi dalam kondisi sekarang ini kan kondisi ekonomi juga tidak bisa dipisahkan dengan politik. Sekarang ketika ada collateral damage karena serangan Israel ke Lebanon, kemudian di situ ada tentara Indonesia misalnya seperti yang sekarang terjadi, maka tentunya ini memberikan sentimen yang juga yang secara ekonomi ini tentunya tidak akan baik. Dan sekali lagi tentunya dunia usaha juga menyampaikan bela sungkawa yang sangat mendalam terhadap hal ini, dan kita sangat-sangat berharap ini cukup sampai sekian collateral damage-nya, dan Indonesia harus mengambil sikap yang sangat jelas. Tapi kita cukup appreciate bagaimana perwakilan Indonesia di PBB juga menyatakan sikap yang cukup tegas bahwa Indonesia ini kita adalah negara besar dan Israel harus menghargai Indonesia dengan lebih jelas. Begitu Mbak Nastiti. Kita lihat Ambasador Arto ya di Dewan Keamanan PBB juga begitu keras menyerukan bahwa ini adalah kekerasan HAM begitu yang harus ditangani, yang harus diusut sampai tuntas. Pak Ajib, lantas kalau kita bicara apa yang harus kita waspadai sebagai negara, terkait juga dengan strategi paling praktis misalnya bagi UMKM, kemudian juga investor retail dalam menyelamatkan aset mereka, apakah lebih baik saat ini untuk memegang cash dalam rupiah, dalam dolar, atau sebenarnya tadi kalau emas ternyata tidak turun, apa yang harus dilakukan? Ya, sebenarnya kan memang masyarakat menengah kita itu kan memang sejak dari tahun 2020 kemarin setelah pandemi 8,5 juta orang itu juga mengalami turun kelas, Mbak Nastiti. Artinya sebenarnya pilihan kita bukan pegang emas atau rupiah. Kita ini justru dalam kondisi justru harus kita membelanjakan uang agar ekonomi juga bergerak sebenarnya, Mbak Nastiti. Karena saya pikir emas ataupun hal lain untuk hedging juga cenderung nggak produktif ketika kita membutuhkan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Karena ketika inflasi kita naik, kita harus imbangi dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih eskalatif. Karena secara substantif itu inflasi akan mengurangi tingkat kesejahteraan masyarakat. Yang bisa dilakukan adalah apa? Ekonomi harus terus berjalan dengan baik. Kalau kita mengurangi konsumsi kita karena adanya kekhawatiran yang kita sampaikan tadi, kekhawatiran itu berbanding lurus dengan pertumbuhan ekonomi. Kalau kita over worry repotnya, itu akan memberikan arah bahwa pertumbuhan ekonomi kita juga akan mengalami tekanan. Kalau kita biasa belanja, ya kita belanja aja gitu. Misalnya ya kita biasa misalnya kita biasa ngopi, ya kita ngopi aja biar ekonomi juga bergerak. UMKM-nya kan supply dan demand-nya juga harus kita jaga. Tapi terakhir Mbak Nastiti, yang perlu kita sampaikan adalah dalam konteks ekonomi luar negeri, memang menjadi satu di antara 4 tujuan kita berbangsa inilah ikut menjaga perdamaian dunia sebenarnya. Dalam konteks besarnya ya Mbak Nastiti ya. Tapi sekali lagi itulah tujuan kita yang keempat. Tujuan yang pertama kita ada adalah untuk kesejahteraan umum. Dalam konteks kesejahteraan kita berbicara masalah bagaimana kekuatan ekonomi kita. Jadi kita harap dan dunia usaha berharap adalah pemerintah itu fokus untuk penguatan ekonomi domestik, fokus dengan menjaga daya beli masyarakat dan menjaga volatilitas nilai tukar rupiah sehingga kemudian kita bisa ekonomi bisa bertumbuh sesuai dengan perkiraan kita di awal tahun 2026, Mbak Nastiti. Baik. Mas Ridwan, pertanyaan yang sama untuk Anda. Bagaimana skenario terburuk yang harus kita waspadai, yang harus kita siapkan sebagai negara? Ya, saya kira tadi Pak Ajib sudah detail ya. Dan tampaknya Presiden Prabowo juga sudah mulai mempersiapkan ini, dan termasuk juga mempersiapkan satu ekonomi kita. Karena memang misalnya penutupan Selat Hormuz ini, Mbak Nastiti, kan tidak hanya mempengaruhi pada suplai minyak mentahnya ya, tapi kan ada faktor petrokimianya. Dan itu ujungnya yang tadi plastik mulai naik harganya, kemudian bahan baku polyester semua naik harganya, dan itu pasti berdampak juga bagi konsumsi masyarakat Indonesia. Saya kira memang ini harus dipersiapkan. Kemarin ada satu konferensi di Australia antara ekonomi Indonesia dan ekonomi Australia. Mereka mengukur dampak ekonomi perang Iran ini, dan dampaknya walaupun perang ini berakhir, dampaknya bisa 2 sampai 3 tahun ke depan, termasuk Indonesia pasti akan terdampak. Baik, 2 sampai 3 tahun itu pun kalau misalnya perang selesai semuanya belum langsung kembali normal begitu ya.
Ya, Mas Ridwan, Pak Ajib, kita jeda terlebih dahulu. Usai jeda, pemirsa, kita akan kembali bergabung ke Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten untuk menyambut kedatangan 3 jenazah prajurit TNI. Kami kembali usai jeda.